Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Di antara nikmat yang wajib untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat sehat. Sehat ini adalah nikmat yang sangat-sangat berharga. Sehat ini adalah nikmat yang sangat mahal. Akan tetapi kesehatan ini adalah kenikmatan yang sering kita lupakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada keduanya, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Jadi banyak orang memiliki kesehatan, memiliki waktu luang, akan tetapi tidak dimanfaatkan. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa khudh min sihhati qabla saqami. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit. Mumpung masih sehat, pol-pol ini ibadah. Mumpung masih sehat, sholat tahajud. Mumpung masih sehat, datang ke pengajian. Mumpung masih sehat, baca Al-Quran. Mumpung masih sehat, zikir. Mumpung masih sehat, pergi umrah, pergi haji. Karena ketika kita sudah sakit, kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa lagi datang ke pengajian, tidak bisa lagi baca Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita membahas fikih sholat. Sekarang kita akan bahas syarat-syarat sah sholat. Syarat sahnya sholat antara lain yang pertama, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat nomor 103. Allah Ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu
adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Orang kalau dia sholat sebelum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Misalnya ada orang sholat zuhur, padahal belum masuk waktu sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Ada orang sholat subuh, padahal belum masuk waktu sholat subuh, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula kalau ada orang sholat di luar waktu, maka sholatnya tidak sah. Sholat zuhur, ya, ketika sudah masuk waktu asar, tidak sah. Sholat subuh ketika matahari sudah terbit, juga sah. Saya kemarin Pak Baru ketika mendampingi jamaah umrah, saya satu kamar dengan seseorang. Ketika masuk waktu subuh, dia tak bangun. Sampai saya pulang dari Masjidil Haram, dia masih tidur. Dan sudah dibangunkan. Sholat subuhnya Pak, dia sholat subuhnya itu sudah masuk waktu duha. Sholatnya gak sah, gak diterima oleh Allah. Oleh karena Bapak Ibu, jadi ketika sholat harus sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa berwudu. Maka ketika ada orang dia sholat dalam kondisi berhadas besar atau berhadas kecil, sholatnya tidak sah. Dan cara mensucikan hadas besar dengan mandi besar. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat adalah sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melakukan sholat. Sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat dan diperhatikan. Maka tidak sah kalau ada orang sholat pakaiannya ada najisnya, atau sholat badannya masih ada najisnya, atau sholat tempatnya ada najisnya. Tidak sah. Sucinya pakaian dari najis ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat nomor 4. Kata Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kalau orang mau sholat, pakaiannya harus bersih dari najis. Makanya Bapak Ibu, kalau jangan buang air kecil, hati-hati. Jangan sampai air kecilnya nyimpan ke pakaian kita. Karena kalau air kecil itu sampai nyimpan ke pakaian kita, kemudian kita gunakan untuk sholat, sholatnya tidak sah. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, kebanyakan orang itu diadab di alam kubur gara-gara tidak bersih ketika cebok. Ada sebagian orang kalau habis buang air kecil gak cebok, gak cebok. Nanti sholat dia pakai itu boleh.
Saya pernah Bapak Ibu pas di Masjid Agung Sleman ketemu dengan orang Bapak Ibu sudah sepuh. Saya di sampingnya Bapak Ibu mencium bau pesing luar biasa. Jadi sarung itu pesing luar biasa. Ini gak sah kalau bersolat, karena pasti kena najis. Kemudian sucinya badan dari najis ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, yang mana hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi derajatnya sahih, ighsil damaraka wa tawadda, cucilah kemaluanmu dan wudhulah. Ini dalil bahwasanya badan kita ini harus suci dari najis. Ibu-ibu misalnya gendong putranya ngopol, saya tembus ke awal, maka sebelum sholat harus dibersihkan dulu tuh badannya dari najis, mungkin mandi atau yang lainnya, harus dibersihkan. Kemudian sucinya tempat dari najis ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW agar menyiram air pada bekas kencingnya orang Arab Badui di masjid. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fadzakarahu an-nas fanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada qawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanub imma fa'uriqu alaihi." Seorang Arab Badui datang ke masjid, di Masjid Nabawi, kemudian kencing di suatu sudut masjid. Dan Arab Badui waktu sampai sekarang masih ada. Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di pelosok-pelosok daerah, orang Arab desa. Dan biasanya mereka itu kurang punya unggah-ungguh. Kalau Jawa Barat ini buatan gajah, totok kromo. Bayangkan Bapak Ibu, orang Arab Badui ini masuk Masjid Nabawi terus kencing di masjid. Kita Bapak Ibu, nah enten tamu ke Masjid Al-Falah terus kencing di pojok Bapak Ibu. Dikapaki Bapak Ibu. Kebuki. Maka orang-orang itu para sahabat mengharjinya. Lalu Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengharji. Ketika Arab Badui itu telah selesai kencing, Nabi menyuruh untuk diambilkan setimba air, lalu disiramkan di atas bekas kencing itu. Ini dalil bahwasannya tempat sholat itu harus bersih dari najis. Terutama saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan karpet kita ini tidak ada najisnya seperti kotoran cicak. Kotoran cicak najis tidak? Sering tidak di karpet kita. Jangan sampai ada kotoran cicak lepasi di tempat sujud. Pas sujud maka masjid kita ini harus sering dibersihkan, harus sering dibersihkan, terutama karpet. Jangan sampai ada najis, karena itu mempengaruhi sah tidaknya sholat. Timbul pertanyaan sekarang, kalau kita pas sholat dan kita baru sadar ternyata di pakaian kita itu ada najis, apa yang kita lakukan? Dirinci. Kalau kita pas sholat dan kita sadar di pakaian kita ada najis, kalau pakaian itu memungkinkan untuk dibuka dan tidak sampai membuka aurat, lakukan.
Bisa jiran bawa jas, jiran sadar bahwa saya jas itu mampu opol, tadi kompolan, maka jiran harus melepas jasnya, jaketnya, kalau petisnya lepas. Tapi kalau pakaiannya itu dilepas kok itu auratnya jangan, Pak. Tutup sarung, Pak. Nah, asalnya diproprok ini. Maka kata para ulama, kalau kita sudah sholat dan kita baru sadar pakaiannya terkena najis dan tidak memungkinkan untuk dilepas, maka lanjutkan sholatnya, insya Allah sholatnya sah. Lain cerita kalau kita tahunya najis itu sebelum sholat, tetap kok kita lanjutkan sholatnya batal. Kemudian syarat sah sholat yang keempat, menutup aurat. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Yang dimaksud firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang indah, maksudnya adalah pakaian yang menutup aurat. Sehingga makna dari ayat ini, tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan sholat. Kalau orang sholat dalam kondisi auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Aurat laki-laki itu antara pusar sampai dengan lutut. Jadi insya Allah bapak-bapak kalau pas sholat auratnya ketutup insya Allah. Karena diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni derajatnya hasan, al-mar'atu aurat dalam ma baina surati wa rubbati aurat, antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Termasuk bapak-bapak, kalau keluar rumah jangan sampai pahanya ketok. Misalnya bapak-bapak pas main bulu tangkis, lari pagi, lari jalan, gak boleh. Ya, pahanya kelihatan, berguling kelihatan. Itu semua termasuk aurat. Adapun wanita, auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu maksudnya telapak tangan ini sama kuku sampai pergelangan. Adapun lengan ini aurat tubuh. Kaki juga termasuk aurat. Maka kalau jiran pas sholat kok kakinya ketok, berarti sholatnya tidak sah, karena auratnya kelihatan. Termasuk ibu-ibu kalau keluar rumah semuanya harus tertutup, termasuk kakinya kita tutup, kaos kaki. Pak Ustaz, kita sengaja pulau berkelian kaki pulau. Lawannya sengaja berdelok sikil. Yang karena sikil itu apa? Aurat harus ditutup. Makanya di Indonesia ini wanita kalau sholat kebanyakan pakai apa? Mukena. Kenapa kok pakai mukena? Karena kebanyakan wanita Indonesia itu pakaiannya belum sempurna dan menutup.
Berbeda dengan wanita zaman dahulu. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sholat nggak perlu pakai mukena, karena pakaian mereka, gamis mereka, jilbab mereka sudah besarnya seperti mukena. Kita bu, jangan nak berdino bawa mukena itu. Maka ibu-ibu kalau sholat pastikan wajahnya kelihatan nggak apa-apa, telapak tangannya kelihatan nggak apa-apa. Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurat, wanita itu adalah aurat. Kemudian syarat sah sholat yang kelima, menghadap kiblat. Orang kalau sholat kok tidak menghadap kiblat, nah sholatnya tidak sah. Saya kemarin lihat ada orang dia sholat tidak menghadap ke kiblat, sholatnya tidak sah. Saya suruh ulangi. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza qumtum ila shalah fa'asbihul wudu' thumma istaqbilil qiblah." Jika engkau hendak sholat, maka berwuduklah dengan sempurna, kemudian menghadap ke kiblat. Dan menghadap ke kiblat ketika sholat ini dirinci. Yang pertama, bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka dia wajib menghadapkan wajah dan tubuhnya ke Ka'bah. Tapi matanya pas sholat lihat tempat sujud, bukan ya Ka'bah. Gak benar kalau ada orang ngomong pas sholat itu kalau di depan Ka'bah matanya lihat Ka'bah. Gak benar. Gak ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Yang ada adalah dalil yang menyebutkan ketika sholat meskipun menghadap Ka'bah, matanya dia tempat sujud. Dan kebanyakan orang kalau pas sholat di depan Ka'bah, di Masjidil Haram nangis, Pak. Tapi nangisnya orang pas sholat di Masjidil Haram ternyata sebabnya macam-macam. Ada orang, Pak, dia nangis, Pak, pas sholat di Masjidil Haram. Ternyata setelah ngobrol sama saya, sebab dia nangis itu karena kelingan anak ini. Kirain saking khusyuke ngoten lho. Ternyata mergo kelingan. Sholat ada Ka'bah kabeh. Ternyata kelingan ditagih. Adapun bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah kayak kita di Indonesia, maka wajib menghadap ke arah Ka'bah, bukan ke Ka'bah, ke arah Ka'bah. Karena ini adalah perkiraan. Ya, kalau di daerah kita yang menghadapnya ke arah barat. Dan sebenarnya tidak harus pas posisi nggak harus. Karena ini masalah perkiraan, yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma bainal masjid wal maghrib kiblat." Kiblat itu antara timur dan barat. Nabi ngomong kayak gini karena beliau posisinya di Madinah. Nabi menyampaikan ini karena posisi beliau di Madinah. Sehingga orang yang tinggal jauh dari Ka'bah di belahan bumi manapun, pada waktu sholat dia wajib menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada. Seandainya sedikit melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, tidak menjadi masalah.
niat. Jadi syarat sah sholat itu adalah niat. Orang kalau sholat tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Maka dengan ketika mau sholat hadirkan niat. Bahkan kata para ulama harus jelas niatnya sholat apa. Mau dukuran harus jelas dalam hati niat sholat dukur. Mau sholat subuh dalam hati niat sholat subuh. Mau sholat qobliyah niat sholat qobliyah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ini Bapak Ibu syarat sah sholat. Ini betul-betul kita perhatikan ketika kita hendak mengerjakan sholat, sehingga sholat kita sah dan diterima oleh Allah. Kemudian ada beberapa catatan penting. Yang pertama, diperbolehkan sholat dengan tidak menghadap kiblat dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika melakukan sholat sunnah bagi orang yang berada di atas kendaraan. Ketika melakukan sholat sunnah bagi seseorang yang berada di dalam kendaraan. Jadi para ulama itu sepakat tentang dibolehkannya melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, dan tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Misalnya, dengan sedang naik mobil, jangan belum sholat duha, boleh jangan sholat duha sambil naik mobil. Allah. Walaupun mobil itu tidak menghadap ke arah kiblat. Misalnya, jangan perjalanan ke Jogja, kan mobilnya baru menghadap ke kiblat, malah membelakangi kiblat. Jangan mau sholat duha di mobil, boleh. Allah. Terus nanti rukuk sujudnya pakai apa? Bisa dengan isyarat kepala. Allah Akbar. Baca iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina. Baca Al-Fatihah, baca sunnah. Terus rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Terus sujud Allahu Akbar. Enak kayak nyetir. Oh, jangan lah. Bahaya. Tapi nyetir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pernah dan nggak akan saya ulang. Saya pernah habis maghrib isi pengajian sampai isya. Habis isya saya sudah buru-buru mau pindah tempat ngaji, sehingga saya nggak sempat sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah saja saya sambil nyetir motor. Allah Akbar. Itu bahaya sekali. Kadang-kadang rukuknya judul. Tapi boleh sholat sunnah di atas, meskipun tidak menghadap kiblat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ini hadisnya dari Imam Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW yusabbihu ala rahilati qabila an wajhi tawajjaha wa yukiru alaiha khairu annahu la yusalli alaiha al-maqtubah. Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan, menghadap kemana saja kendaraan tersebut menghadap. Ketika itu beliau melakukan sholat witir. Hanya saja beliau tidak melakukan
sholat wajib di atas kendaraan. Kemudian yang berikutnya, dalam kondisi takut. Jadi seperti ketika dalam kondisi perang, musuh sedang perang berkecamuk, tetap diwajibkan sholat. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh sholat meskipun dalam posisi tidak menghadap kiblat pun sholat. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika engkau dalam kondisi takut bahaya seperti dalam kondisi perang, maka sholatlah sambil berjalan dan berkendara. Lepas perang boleh Pak sholat sambil apa? Lari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, hadisnya riwayat Imam Bukhari, fa in kana khawfu huwa ashaddu min dhalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rubbanan mustaqbalil qiblah aw khayran mustaqbaliha. Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang demikian itu, maka boleh sholat sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil naik kendaraan, baik menghadap ke arah kiblat maupun menghadap ke arah selainnya. Kemudian Bapak Ibu, ada kaidah penting yang disampaikan oleh para ulama, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin ketika safar naik pesawat atau mungkin naik kereta api. Jadi kewajiban sholat tepat waktu itu lebih penting daripada kewajiban menghadap kiblat. Sehingga misalnya seseorang telah melakukan sholat duhur, kemudian dia safar naik pesawat, dan dia tahu bahwa nanti sampai tujuan itu sudah masuk waktu sholat, maka saat itu dia wajib melakukan sholat asar meskipun di atas kendaraan. Jadi sering dialami oleh jamaah haji atau umroh. Ketika dia pulang dari Madinah, dari Jeddah, pulang ke Indonesia, itu rata-rata malam hari dari Jeddah ke Madinah, jam 9 atau jam berapa. Itu nanti turun ke Indonesia, itu mungkin sudah jam 10, jam 11. Berarti mau tidak mau dia harus sholat subuh di pesawat. Karena ada orang loh Bapak Ibu, dia nggak mau sholat di pesawat. Sholat subuhnya kapan? Kalau udah sampai. Ketika sampai turun Indonesia, akhirnya sholat subuhnya jam berapa? Waduh, Bapak ini model ini Pak. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh sholat di atas pesawat. Lain cerita begini Pak. Jadi kan dari Yogyakarta zuhur, sudah sholat zuhur, terbang ke Jakarta. Sampai Jakarta jenengan masih bisa sholat asar. Maka seandainya pas di pesawat itu sudah masuk waktu asar, karena jenengan prediksi nanti turun masih bisa sholat asar, maka jenengan nggak usah sholat asarnya di pesawat. Tapi tidak. Tapi kalau sudah nggak mungkin sholat di pesawat. Karena sholat wajib itu Pak tidak boleh di atas kendaraan secara hukum asal, kecuali kondisi darurat. Seperti sholat di atas pesawat, itu kondisi darurat. Nah, jadi kan tidak mungkin turun dulu Pak. Kereta kan tidak mungkin ada dulu kereta. Tapi kalau bis, memungkinkan nggak berhenti? Bisa. Karena nggak boleh sholat di atas bis kalau masih memungkinkan untuk berhenti. Kemudian kaidah lagi.
Barang siapa yang mencari arah kiblat, lalu dia sholat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah kiblat, namun ternyata salah, maka dia tidak wajib ulang sholat. Jangan berada di suatu tempat yang tak ada orang yang ditanya arah kiblatnya mana, terus dia sholat. Setelah selesai sholat ternyata kiblatnya sah sholat. Yang menjadikan seseorang sholatnya tidak sah itu kalau kasusnya begini. Seseorang dia berada di satu tempat, memungkinkan untuk tanya, dia nggak takut. Akhirnya dia sholat, setelah kalian dia sholatnya nggak sah, karena dia nggak ada ikhtiar untuk tanya. Diterangkan dalam hadis, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lailah madlumatin fa askalat 'alaina al-qiblah fa shalayna. Falamma tala'at asy-syams idza nahnu shalayna ila ghairi al-qiblah." Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan di malam yang gelap. Kami tidak tahu arah kiblat. Lalu tiap orang dari kami sholat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu kepada Nabi. Lalu turun firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Kemudian jemaah Allah, catatan yang berikutnya, hendaknya orang yang ingin sholat meniatkan dan menentukan dengan hatinya sholat yang hendak dia kerjakan. Seperti saya niat sholat zuhur, saya sholat asar, saya sholat sunnah qobliyah subuh. Harus itu lah. Tidak ada cukup saya niat sholat, nggak bisa. Tapi harus jelas sholat apa. Mau subuhan, jelas dalam hati niat sholat subuh. Mau zuhuran, niat sholat zuhur. Kemudian kaidah yang berikutnya, niat imam tidak harus sama dengan niat makmum. Orang yang melakukan sholat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Sebaliknya, orang yang sholat wajib boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Contoh kasus, pas bulan Ramadan, imamnya sedang mengerjakan sholat tarawih. Kita baru masuk masjid belum isya, maka boleh kita lihat sholat isya bermakmum dengan imam yang sholat. Cuman kalau imam tarawihnya itu 4 rakaat salam, jangan sholat isya, dan imamnya nggak ada apa tasawuf awal kayak biasanya. Maka jenengan harus ada tasawuf awal. Kalau imamnya sholat tarawih 4 rakaat, kalau imamnya 2 rakaat salam, maka ketika imamnya 2 rakaat salam, imamnya salam, jenengan nggak boleh salam, jenengan harus melanjutkan sampai. Tapi boleh orang yang sholat wajib bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Termasuk misalnya dia sedang sholat ba'diyah maghrib, ada orang rukuk pundak, dia sholat maghrib, boleh tidak? Boleh. Terus bacaan dia dikeraskan tidak? Dikeraskan. Ditepuk langsung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dikeraskan. Apa?
walaupun jelas sholat. Dengan jelas juga ba'da maghrib ya 2 rakaat atau sudah jadi 3. Kemudian tidak boleh merubah niat sholat ketika sholat sudah berlangsung. Dengan sholat niat qobliyah subuh terus diganti niat sholat tobat tidak sah. Atau dengan sholat subuh Allahu Akbar, sholat subuh kalian dulu qobliyah subuh tak gantinya qobliyah subuh tidak sah, kecuali merubah niat dalam hal berjamaah. Misal orang yang sholat sendirian dirubah niatnya jadi imam, boleh. Jadi lagi sholat zuhur sendirian terus jadi itu boleh dengan niat jadi atau dari makmum jadi imam. Jadi makmum masbuk kan, dan pas nambah 1 rakaat ada orang yang makmum, boleh dengan rubah niatnya jadi imam. Kemudian catatan yang terakhir, apabila ada orang sholat dengan menggunakan baju hasil nyolong, maka kata para ulama sholatnya sah, tapi dia berdosa. Jadi seorang sholat dengan mengenakan baju curian, mayoritas ulama mengatakan sah sholatnya, sebab larangan ini tidak berkaitan dengan sholat, tapi hanya tentang masalah pencurian. Demikian pula orang yang pakai sarung dari hasil korupsi, pakai baju koko dari hasil uang haram, sah sholatnya, tapi dia berdosa. Lain cerita kalau ada orang umrah atau haji pakai uang haram, maka para ulama sepakat umroh hajinya tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Maka kalau jangan mau haji, mau umroh, pastikan uangnya halal. Termasuk orang sedekah dengan hasil yang haram, tidak diterima oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hampir jam 8:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ilmu yang cukup dari Allah. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah, monggo kami persilakan. Monggo Bapak. Waalaikumsalam. Yang pertama, orang yang sakit itu sholatnya pertama, kalau dia mampu berdiri dia harus berdiri, kalau mampu berdiri. Dan jangan Bapak Ibu yang masih mampu berdiri begitu Pak, harus berdiri begini Pak, harus berdiri. Kemudian nanti kalau jenengan nggak mampunya itu sujud nggak mampu lagi nanti berdiri, maka jenengan nanti yang sujudnya baru dalam kondisi pakai kursi. Karena ada sebagian orang Pak, dia masih mampu berdiri begitu Pak, tapi gara-gara nanti rukuk pas sujudnya dia sudah nggak mampu lagi berdiri, maka akhirnya dia sejak awal sudah pakai sholatnya nggak sah gitu. Bisa dipahami Pak? Ada orang Pak, ini kejadian di Masjid Nabawi Pak. Ada orang Pak, dia jalan kaki Pak dari gerbang Masjid Nabawi sampai ke dalam, jalan kaki Pak, sehat.
Cuman mungkin kalau sujud dia sakit nggak kuat, atau mungkin duduk begini dan nggak kuat. Tapi ketika sampai Masjid Nabawi diambil kursi dan sejak takbiratul ihram sudah duduk kayak gini, nggak sah sholatnya. Harusnya kalau dia memang nggak mampunya di bagian sujud, maka dia takbiratul ihram berdiri. Nanti rukuknya berdiri, nanti sujudnya baru duduk di kursi. Tapi berdiri dalam sholat itu rukun, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, orang kalau sakit Pak, kalau dia nggak mampu berdiri baru duduk. Kalau nggak mampu duduk Pak, berbaring. Dan berbaringnya itu Pak, bagi orang sakit tidur miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jadi tidurnya itu miring menghadap kiblat. Tapi kalau sakitnya nggak memungkinkan untuk seperti itu, baru terlentang. Nah kalau terlentang begini, ya sudah Pak, nggak menghadap kiblat itu kondisi. Perkataan Pak, ada lagi Ustaz, saya pernah mendengarkan ceramah tapi online, jadi nggak bisa bertanya. Jadi ini kesempatan saya tanyakan bahwasanya ini berkaitan dengan najis. Jadi ketika kita di suatu tempat yang tidak memungkinkan kita untuk ganti pakaian, tapi pakaian itu najis, tapi pada waktu itu sudah masuk jamnya sholat wajib. Nah, Ustadz di online itu katanya tidak masalah untuk sholat mengerjakan, tapi nanti mengganti sholat lagi di lain waktu karena pakaian yang najis tidak bisa mengundur untuk waktu sholat. Jadi keutamaan sholat wajibnya itu lebih utama. Terus dia disuruh mengkodok? Ya, mengkodok di lain waktu. Maksudnya lain waktu itu nanti setelah dia ganti pakaian atau waktu sholat yang sama di lain hari, seperti itu. Itu yang satu. Terus yang pertanyaan kedua, kalau kotoran ayam itu sebenarnya termasuk najis apa tidak Ustaz? Karena saya hubungannya ternak ayam, katanya di online juga nggak najis gitu. Itu yang saya khawatirkan. Terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu, bedakan antara kotor dan najis. Setiap yang najis itu pasti kotor, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Sehingga ketika jenengan misalnya bekerja, mungkin mencabul sawah atau mungkin bekerja di ladang, pakaian jenengan kotor kan? Tapi mungkin tidak kena najis. Seandainya dalam kondisi darurat dengan memang tidak ada pakaian selain itu untuk sholat, maka pakaian sholat pakai itu rusak karena tidak najis. Tapi kalau najis, maka dia bersihkan, tinggal bersihkan. Karena najis itu, barang-barang najis itu jelas. Nabi SAW telah menjelaskan apa saja benda-benda yang masuk kategori najis. Misalnya air kencing. Kalau pakaian kita terkena air kencing, nanti kita bersihkan, dicuci, betul lah. Atau mungkin pakaian kita terkena jilatan anjing, sudah dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Dan saya rasa pekerjaan yang dalam artian itu bergulat dengan benda-benda najis jarang. Sekarang aja misalnya manusia lihat pekerjaan yang sedot WC, sedot WC itu kan dia bersinggungan dengan benda najis. Tapi kan sekarang sudah pakai alat Pak. Dia lihat kalau di sapi kan ramah apa? Ada di mana? Saya kok belum pernah lihat dari manual ini. Artinya, namun kalau kemudian yang berikutnya, saya belum pernah mendapatkan penjelasan dari para ulama atau mungkin ada dalil yang menjelaskan kalau pakaian kita dalam kondisi najis, misal kena kencing, tidak memungkinkan untuk dicuci dalam kondisi itu, kemudian kita sholat, kemudian nanti di kotor.
Dia harus bisa sholat dalam kondisi itu, dan dia nggak perlu mengkotor. Karena sudah gugur kewajiban. Kalau dia harus mengkotor, berarti ngapain dia sholat? Ngapain dia sholatnya buat apa dia? Kan yang namanya sholat itu kan salah satunya adalah untuk menggugurkan kewajiban. Kalau dia harus mengkotor, ngapain? Ngapain dia sholat? Ya, maka dia tetap sholat dalam kondisi seperti itu. Tidak apa-apa. Ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk darurat membersihkan, itu tidak ada air. Tapi itu kondisi yang sangat jarang sekali. Yang kedua, apakah kotoran air bisa termasuk najis? Saya lebih mengikuti pendapat ulama yang mengatakan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan tidak najis. Ini kaidah. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan tidak najis. Nah, contohnya kotoran yang tidak najis. Ini kotor bukan berarti jangan untuk pakaiannya kotor oleh ayam, apa besok lah. Kan bukan hanya bersih dari najis, tapi usahakan juga bersih. Dalilnya salah satunya adalah sebuah hadis di mana Nabi SAW menganjurkan orang untuk minum air kencing onta dicampur susu untuk menjadi obat. Jadi air kencing onta itu Pak, kalau dicampur susu onta itu akan jadi obat. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Pernah Pak kencing onta? Itu memang ada dalilnya, hadisnya itu. Ada hadisnya seperti itu. Kencing unta. Adapun hewan yang dia tidak boleh dimakan, maka kotorannya menjadi najis. Contohnya apa? Kucing, tikus, anjing, apa lagi? Babi, gajah, cicak. Pokoknya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan itu kotorannya menjadi najis. Ada lagi pertanyaan? Tanya di konteks lain ya, Pak. Ini di surat Yasin ayat 58 sampai 59. Itu di dunia salamun qawlan kafir. Artinya kan di mana mereka? Mereka tidak selama sebentar dari Tuhan kita maafnya itu dari ucapan Allah kepada orang yang beriman. Itu yang dimaksud ya. Bang Tajul yang mau anjal mujrimun. Dan bersisilah pada itu orang-orang yang durhaka. Ucapan Allah itu bisa di apa itu yang kubur dia kubur atau setelah yaumul hisab. Ucapannya Allah. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Yasin ayat 58 sampai 59. Saya buka dan sekaligus saya bacakan tafsiran dari para ulama dari ayat ini. Allah mengatakan salamun qaulan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Para ulama menjelaskan ayat ini adalah percakapan Allah dengan para penghuni surga. Jadi ucapan ini adalah percakapan Allah dengan para penghuni surga. Dan ini adalah ucapan selamat yang Allah kepada para penghuni surga. Allah mengucapkan selamat kepada penghuni surga. Kenapa? Karena penghuni surga ini orang-orang yang beruntung. Karena sebagaimana yang Allah terangkan dalam banyak ayat, keberuntungan, kesuksesan yang hakiki itu manakala orang itu bisa masuk surga selamat dari neraka. Itu keberuntungan ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya
wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti orang-orang yang beriman itu akan dikelompokkan tersendiri dengan orang-orang beriman. Dan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang kafir dikelompokkan sendiri. Sehingga di hari kiamat itu akan terpisah antara orang mukmin dan orang kafir. Walaupun dulu di dunia, Pak, mungkin mereka satu rumah, Pak. Ya, satu rumah. Bahkan pasangan suami istri turun bareng-bareng. Tapi besok di akhirat akan Allah pisah. Orang beriman dan orang kafir akan dipisah. Orang beriman masuk surga, orang kafir masuk. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang. Dan saya ingin tegaskan bahwa kita saat ini berkaitan dengan alam kubur, berkaitan dengan akhirat. Kita saat ini hanya dalam konteks mengimani, belum melihat, belum mendengar, belum merasakan. Ya, kita kan baru mengimani kan. Allah dan Rasulnya menjelaskan adanya alam kubur, adanya akhirat. Kita iman, tapi besok kita akan menyaksikan itu sendiri. Besok kita menyaksikan itu alam kubur. Besok kita menyaksikan itu akhirat. Jangan sampai kita seperti orang kafir yang imannya ketika sudah melihat itu semua, ketika sudah masuk alam kubur baru iman, ketika sudah dibangkitkan baru iman. Kita mengimaninya sejak sekarang. Dan itulah bedanya orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir itu baru iman setelah lihat dia, baru percaya setelah lihat. Kita enggak. Kita percaya dengan apa yang Allah sampaikan. Kita percaya dengan Rasulullah SAW sampaikan. Saya sering menyampaikan bukti bahwa apa yang Nabi SAW sampaikan itu pasti benar adalah banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang perkara-perkara terbukti sekarang. Contohnya tanda-tanda kiamat. Ketika Nabi SAW menyampaikan tanda-tanda kiamat, itu terbukti semua. Tanda-tanda kiamat itu kan dibagi menjadi beberapa. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ada tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi dan akan terus terjadi sampai datang kiamat. Dan ada tanda-tanda kecil kiamat yang saat ini belum terjadi. Yang saat ini sudah terjadi tanda-tanda kiamat banyak. Salah satunya apa yang saya bilang ini? Penggambala kambing yang dulunya miskin sekarang berlomba-lomba menjadikan. Apa kata orang? Ini adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab, Arab Saudi, sekarang mungkin Dubai dan sekitarnya. Dulu mereka penggembala kambing miskin, Pak. Kemudian ketika minyak bumi diturunkan, sekarang Pak jadi mereka berlomba-lomba meninggikan. Bahkan bangunan tertinggi di dunia ada di Arab. Burj Khalifa itu kan di Arab. Bahkan Arab Saudi sekarang sedang mendirikan bangunan hampir setinggi 1 kilometer. Itu yang disampaikan Nabi terbukti sampai sekarang, Pak. Kalau Nabi mengabarkan tanda-tanda kiamat kayak gitu, kok terjadi, maka tentu ketika Nabi mengabarkan tentang alam kubur, tentang surga, maka pasti kok itu waktu. Kalau jalan ragu bahaya, saya sering katakan. Jalan kalau ragu juga iman itu bahaya. Dia harus banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Dan kita selama ini ada kemunafikan dalam diri kita. Karena kemunafikan itu ciri yang paling nampak adalah ragu. Aku berdoa tenang kok. Surga yang tenang kok. Nah ini keraguan ini Pak, bahaya. Ini bisa mengakibatkan munafik sunai. Waliyadzubillah. Baik, selesai demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha